para kiai, para alim, para ustadz, Bunda Haya, Prof. Priyatno, dan seluruh pemangku manakib, ikhwan akhwat semuanya, jamaah manakib online internasional Ba'da Subuh. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pagi ini semangat baru muncul setelah kita kemarin sore atau tadi malam telah bersama-sama melakukan amaliyah tahunan yang mana dijalankan oleh seluruh murid-murid Syekh Mursyid, baik dari kemursyidhan sekarang atau sebelum-sebelumnya, yaitu amaliyah sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Dan dalam sholat tersebut ada 1000 surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu, surat Al-Ikhlas. Masya Allah, kita sering mendengarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Wasta'inu bisobri wassolah. Allah memerintahkan hal tersebut. Wasta'inu bisobri wassolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khosi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, Allah berfirman, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang disebut orang-orang khusyuk di sini apa? Yaitu mereka-mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, menemui Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, menukil dari firman Allah tersebut bahwa kita dalam menghadapi banyak hal dalam berkehidupan, kita dituntunkan untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Bahasa sabar, bahasa sabar itu mudah kita ucapkan. Bahasa sholat pun tidak asing bagi diri kita. Sholat, Masya Allah. Kita dilatih, dibimbing, dituntunkan sedemikian rupa agar kita tidak begitu berat ataupun malahan tidak berat untuk mendirikan sholat oleh Syekh Mursyid kita. Diri kita ataupun orang lain sering sering merasakan apa-apa amaliyah mursyid, apa-apa gimana mursyid. Timbul pertanyaan, kenapa tidak karena tuntunan daripada Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di sini sedikit akan saya kupas ya, berkaitan dengan amaliyah mursyid. Jelas seorang syekh mursyid adalah mengamalkan amaliyah kemursyidan dari kemursyidan sebelumnya. Jadi sumber dari amaliyah mursyid dari mursyid sebelumnya, dan ke mursyid sebelumnya, dari mursyid sebelumnya sampai tabi'i tabi'in, sampai sahabat Rasul, sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya amaliyah tersebut adalah amaliyah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sembarangan Syekh Mursyid melakukan amaliyah yang sesuai dengan tuntunan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, menukil ayat yang tadi disebutkan, surat Al-Baqarah ayat 45. Di situ menyebutkan, dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, di ayat selanjutnya diterangkan orang yang khusyuk itu seperti apa. Orang yang khusyuk yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah ditemukan dengan yang namanya guru khusyuk ya. Jadi Syekh Mursyid adalah bentuk dari huru khusyuk. Kita mengenal lah, kita tahu kita punya tiga guru. Syekh Mursyid pernah menyampaikan ya pada sebuah sohbah, kita punya yang namanya guru tentu, kita punya yang namanya guru bantu, dan yang ketiga adalah huru khusyuk. Guru tentu ya orang tua kita yang telah menjadi wasilah lahirnya kita di dunia ini. Guru bantu ya guru-guru, guru ngaji, guru di sekolah, dan guru-guru lainnya yang membantu. Guru tentu dan guru khusyuk. Siapa guru khusyuk? Guru khusyuk ya dari itu talqin tadi, yaitu melalui wasilah daripada Syekh Mursyid, guru khusyuk. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan guru khusyuk, yaitu Syekh Mursyid. Di sebuah kesempatan, di banyak kegiatan pengajian, di tempat-tempat majelis-majelis taklim, karena di tempat kami hampir full setiap minggu itu ada kegiatan majelis taklim. Tetap kami sebagai jamaah pun mengikuti kajian-kajian atau pengajian yang diadakan di lingkungan. Sebagai rasa kita bersosialisasi dengan lingkungan. Sungguh, di sana merasakan bahwa belajar ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru bantu tersebut, itu kadang kita itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa untuk hanya sekedar mendapatkan satu buah keilmuan. Contoh,
disampaikan dalam tausiahnya bahwa kita pelajari apa itu ilmu tentang bismillah, apa itu ilmu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan kandungannya. Ditunjukkan, dibawakan kitab yang setebal ini. Begitu tebalnya. Pengajian tersebut diadakan setiap minggu. Dan hampir setiap hari hanya satu atau dua halaman. Kapan rampungnya? Kapan mengamalkannya? Itulah di saat kita hanya terfokus pada hanya sekedar guru bantu saja. Tapi kita belum memiliki huru khusyuk. Disinilah letaknya kemudahan yang dirasakan oleh kita di saat telah mendapatkan tuntunan daripada Syekh Mursyid, Amaliyah Mursyid. Minimal seorang mursyid itu memiliki 4 karakter. Minimalnya. Kalau kita sebutkan bahasa ininya masagi. Masagi. Yang saya terima adalah masagi. Kalau diartikan seperti ini. Bahwa Syekh Mursi minimal sudah masagi. Kalamnya enak untuk diterima. Kalamnya mudah untuk kita terima. Penyampaiannya enak. Berbeda dengan saya. Sangat jauh dari kemampuan daripada Syekh Mursi. Yang kedua, ilmunya mumpuni. Dari segala bidang. Syekh Mursyid telah memiliki keilmuan yang sangat mumpuni. Merujuk kepada Syekh Mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghasyafullah Maslul, yang kita udah ketahui ketinggian ilmunya, kita rasakan ketinggian ilmunya. Beliau hafiz Quran, duriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki keilmuan yang dirasakan oleh ikhwan akhwat semua bahwa beliau memiliki sumber keilmuan yang kita yakin sering mendapatkan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebut ilmu laduni. Yang pertama tadi adalah kalamnya, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amalnya. Syekh Mursyid, ilmu yang didapatkan telah diamalkan. Amalnya pun susah untuk dikejar dan diikuti oleh murid-muridnya. Yang keempat adalah akhlaknya. Alhamdulillah, kita merasakan sendiri akhlak seorang Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di sisi ini kenapa tadi kita akhirnya mengikuti selalu amalan atau amaliyah yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid? Karena tidak lain atau tidak bukan, Syekh Mursyid pasti selalu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ibadah apapun bentuknya, semua bermuara untuk menggapai pribadi yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kitab Miftahus Sudur, juz 2 diceritakan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar bahwa manusia dengan zikir akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang ingin bertakwa harus istiqomah dalam mengamalkan zikir. Karena dengan zikir berbuah ketakwaan sebagai bagian dari upaya untuk mengikis habis sifat tercela dalam hati kita. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sebagai penutup saya sampaikan tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan untuk kita tidak bersyukur. Setiap saat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Termasuk kami semua di Yogyakarta sedang begitu bahagianya menanti kedatangan Syekh Mursyid dengan segala persiapan-persiapan yang telah dipersiapkan oleh seluruh tim dari Ikhwan Afat seluruh Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم